Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan yang belum positif, mudah-mudahan pada saatnya akan kembali positif. Karena bagaimanapun melalui kanal ini saya ingin mengajak kita semua untuk saling mengisi dan saling belajar. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat kawan di Alap-Alap Nusantara, Alap-Alap Mataram. Kiriman bukunya sudah sampai sahabatku, buku Bani Jawa ya. Bagi yang berminat silahkan hubungi Alap-Alap Mataram. Harganya tidak mahal. Ini penting, jadi kalau kita mengisi konten kayak begini memang tidak lepas dari literasi-literasi ya. Walaupun ini dicetakan baru tetapi diambil dari naskah kuno. Insya Allah pada saatnya saya akan bahas. Untuk kali ini saya tidak akan bahas buku ini. Saya sekedar mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bekerja keras di dalam menerjemahkan bahasa Jawa dan mungkin juga tulisan Jawa ke dalam bahasa Indonesia, sehingga dengan demikian halayak menjadi tahu bagi yang membeli, bagi yang memiliki. Nah, edisi kali ini saudara-saudaraku, ini sekedar salam sapa. Saya ternyata baru sadar dari ungkapan seorang Habib lah beberapa bulan lalu, sempat juga saya tanggapi, tetapi pada saat itu belum ngeh. Nah, baru kemarin ini setelah saya menyimak ulasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang saya tayangkan di kanal ini, mengambil dari Padusukan TV milik sahabat kami Pak Yusuf Mares dalam podcast bersama Prof. Hikam dan Ustadz Mokhlas Sarkun. Di antaranya Kiai Imad menyitir tentang pengakuan atau pendapat yang cukup viral beberapa bulan lalu bahwa satu orang Habib itu lebih mulia dari 70 kiai. Bahkan ada yang mengatakan satu orang Habib bodoh. Secara redaksi kalimat itu sudah banyak yang menanggapi. Artinya dinyatakan kesalahan dari si Habib yang menyampaikan itu karena tidak sesuai dengan redaksi pada kitabnya, karena katanya merujuk kepada kitab. Nah, di sisi lain yang saya baru enggak itu adalah tentang kata kiai. Tak pikir-pikir iya. Karena mayoritas, dan monggo dicek, kiai-kiai kita di Indonesia ini, terutama yang saya tahu ya di daerah saya lah di Madura, itu mayoritas memang keturunan Wali Songo. Mengaku atau tidak mengaku setelah ditelisik itu arahnya ke sana. Apalagi secara ideologis ya, secara biologis ada ketersambungan itu, baik itu turunan laki-laki atau perempuan, mengaku atau tidak mengaku. Maka dengan mengatakan satu Habib lebih mulia dari 7 atau lebih utama dari 70 kiai, secara langsung atau tidak langsung telah menafikan adanya ketersambungan nasab kiai-kiai kita dengan Wali Songo. Ini baru nggak saya. Ya begitu ya, di dalam memahami perkataan atau naskah itu memang kadangkala butuh waktu. Kadangkala manusia itu ada lemotnya ya, termasuk saya. Kalau secara ideologis, sepengetahuan saya demikianlah adanya. Walaupun sebelum Wali Songo, apabila dihitung dari Sunan Ampel, sudah ada penyebar-penyebar Islam. Artinya faham Ahlus Sunnah secara ideologis itulah yang merata. Dan kita bisa lihat jejak-jejak sejarah seperti umpamanya dalam buku Rihlah Ibnu Battutah. Dia ketika Battutah menyampaikan kabar dia sampai di Aceh dan menyampaikan bahwa sang raja bermadhab Syafi'i, itu artinya kan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah yang diajarkan oleh Wali Songo atau ulama-ulama sebelum Wali Songo, apabila Wali Songo ini menggunakan teori Kiai Haji Agus Nyoto, yakni dihitung dari Sunan Ampel. Dan Wali Songo, Robitoh Alawiyah sendiri mengakui itu adalah zuriyah Nabi, tapi ke bawahnya enggak tahu, kan begitu umumnya. Sehingga dengan demikian bahwa yang zuriyah Nabi di negeri ini hanyalah mereka. Ini bukan rebutan menjadi durian Nabi. Ini mendudukkan persoalan sesuai porsinya.
Jangan disalahpahami, karena ada yang menyalahpahami juga, dipikir persoalan-persoalan seperti ini diangkat karena ingin dianggap, ingin disebut sebagai dzurriyyah Nabi. Tidak ke sana. Maka saya katakan, kiai-kiai, termasuk kiai-kiai saya di kampung, saya pernah nulis kiai saya, sambungannya ke Sunan Giri, satunya lagi ke sini. Tapi mereka tidak pernah mengekspos, hanya ada dalam catatan keluarga. Itu pun ketika ditanya belum tentu ngaku. Kenapa? Karena ketawaduan mereka. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang mengatakan kepada saya, tingkah laku saya, apalagi ilmu saya tidak sepadan dengan leluhur saya, maka tidak pantas apabila saya mengatakan hal ini kepada umum, kepada publik. Terkadang pula anak-anaknya juga nggak dikasih tahu. Ini saya nggak tahu apakah salah satu kelebihan dari kiai-kiai kita yang tawadu, atau satu kelemahan apabila dilihat dari sisi literasi. Karena anaknya nanti kan nggak tahu. Anak-anaknya nggak tahu kalau dia adalah turunan Wali Songo, dan Wali Songo sambung nasab ke Rasulullah. Nah, inilah saudara-saudaraku, pentingnya kita saling mengisi, pentingnya kita saling mengingatkan dan terus belajar menggali referensi-referensi. Dan terpenting pula bahwa sikap bangsa Indonesia, kalau dalam bukunya Aloysi van den Berg dikatakan, orang-orang Melayu, Jawa, atau mungkin sekarang Indonesia lah gampangannya, ketika menyebutnya nama Jawa itu kan nanti ujungnya ya senusantara ya, itu memiliki sifat yang nggak enakan, atau pakai sehingga akhirnya menjadi korban dari kelompok-kelompok pendatang, termasuk juga Belanda. Kemudian juga orang-orang Indonesia ini memang sangat dikenal rendah hati, sehingga dalam sebaran faham yang lain pun kerap kali kita terlangkahi. Macam dari gerakan Wahabi, ketika disuruh ngimamin kita panjenengan mawon sampean saos. Si Wahabi masuk, akhirnya menguasai masjid. Nah, inilah yang lagi-lagi saya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam podcast tersebut, bahwa beliau ingin mengangkat rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang sebenarnya kita ini adalah bangsa yang besar. Sudah memiliki bukti-bukti yang tak terbantahkan, mulai dari sisi yang disebut bangunan, dari sisi keilmuan yang bersifat hukum. Dari sisi apapun, bangsa kita adalah bangsa besar yang kemudian oleh Belanda kita ini direndahkan melalui strategi Belanda menggunakan istilah politik etis yang tidak etis itu. Sehingga bangsa Indonesia ini dianggap orang kelas 3. Inlander adalah kelas 3, kelas 2-nya adalah Timur Jawa atau Timur Asing, terdiri dari India, Arab, Cina, dan sebagainya yang ada di wilayah Timur Jawa atau Timur Asing. Sementara kelas nomor 1 adalah orang Eropa. Ini nampaknya menancap betul pada diri bangsa Indonesia, sehingga sampai hari ini apabila ada orang Arab umpamanya menggunakan jubah cakep, pasti kita itu menganggap beliau alim. Atau ada orang bule sampai ke sini ketemu kita, pasti kita menganggapnya dia lebih dari kita. Artinya seolah-olah benar dia itu orang kaya, padahal belum tentu. Bisa saja dia bulker kan, kayak yang di Jalan Jaksa, bulker, bulikere katanya, mohon maaf, ini istilah teman-teman di jalanan. Atau yang lain-lain, selalu menganggap yang di luar itu lebih bagus dari kita. Nah, ini nampaknya strata sosial yang dibuat secara sistematis, terstruktur, dan masif. Sehingga dulu itu dibuat sekolahan-sekolahan khusus kaum ningrat yang disetarakan dengan orang Eropa. Kemudian kaum-kaum rakyat jelantah itu ya di bawah. Dan itulah yang sampai hari ini mengalir di dalam pikiran-pikiran kita sebagiannya. Maka lanjut lagi ke Kiai Imad, beliau ingin mengembalikan semangat kebesaran bangsanya. Ada situs Gunung Padang, luar biasa itu kan. Ada Borobudur, kemudian naskah-naskah lama, termasuk juga pusaka. Pusaka Segaluh.
Ini menunjukkan secara metalurgi orang tua kita sudah sangat paham tentang metalurgi. Dalam teknik tempa mereka sudah paham teknik tempa. Dalam kekayaan alam berarti kita memiliki kandungan metal-metal di bumi kita. Dan dari sisi seni dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kita semua, bukan untuk membanggakan diri dan membesar-besarkan diri hingga pada tataran takabur, tetapi lebih menyadari diri bahwa Allah telah menganugerahi kita sebagai bangsa yang besar, tetapi kebesaran itu kemudian direndahkan oleh orang-orang tertentu secara sistematis dan masif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.